Hai rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita akan mulai masuk kepada materi pertemuan kedua, yaitu kita akan mulai membuat sebuah project menggunakan aplikasi Unity. Jadi kita akan membuat sebuah game yang mana game ini basicnya adalah game 2 dimensi yang tipenya adalah shooter, jadi tembak-tembakan ya, itulah. Jadi saya harapkan rekan-rekan mahasiswa di sini sudah menginstal aplikasi Unity terlebih dahulu. Oke, apabila teman-teman sudah menginstal aplikasi Unity di dalam laptopnya, maka ketika membuka aplikasi Unity, teman-teman akan disuguhi dengan tampilan aplikasi seperti ini. Jadi Unity Hub merupakan sebuah fitur dari Unity di mana kita bisa menyimpan project-project kita baik itu secara online ataupun offline. Oke ya, project-project game yang sudah pernah kita buat atau kita sudah pernah rancang, desain, semuanya ada di sini. Oke, pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah project baru adalah dengan mengklik tombol new di sini. Jadi kalau di sini saya memiliki dua versi yang saya gunakan, jadi 2018 dan juga 2019. Jadi saya sudah melakukan upgrade ke Unity yang 2019. Teman-teman bisa pilih yang 2019, kemudian nanti akan muncul sebuah tampilan create new project dengan Unity. Teman-teman nanti pilih yang 2D karena kita akan membuat sebuah game shooter, tembak-tembakan pesawat. Jadi ada pesawat dan juga alien sebagai musuhnya, dan kita akan membuat sebuah game 2 dimensi. Jadi kita pilih yang 2D. Shooter itu kan berbeda. Oke, saya pilih dengan Tony. Kalau sudah kini sudah saya menyimpannya di sini. Di tempat tadi, tempat saya membuat sebuah folder baru yaitu 2019 shooter game programming. Ini ya, jadi nama project Anda dan juga foldernya tidak harus sama, tetapi itu untuk mempermudah kalian untuk mengingat tempat penyimpanan project kalian. Gitu ya. Tidak harus sama, tetapi kalau sama pun sebenarnya lebih membantu kita dalam manage file. Jika sudah, kita klik create. Kita tunggu beberapa saat. We will wait for a little longer karena tergantung dari spesifikasi laptop. Kebetulan karena laptop saya tidak terlalu bagus, belum SSD, sehingga prosesnya mungkin agak sedikit lama ya. Dia initialization daripada project baru yang ingin kita buat. Jadi waktu loading ini tergantung dari spesifikasi daripada laptop kita ya. Semakin bagus, misalnya harddisknya sudah SSD, kemudian RAM-nya paling nggak ada 8 GB, mungkin bisa lebih cepat ya. Oke, sambil menunggu Unity memproses untuk project baru kita, di sini saya akan coba menjelaskan
aset yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman nanti bisa akses di folder pertemuan 2 di Teams. Nah, di sana nanti ada satu buah PDF yang teman-teman bisa pakai sebagai modul atau panduan. Jadi ini adalah modul PDF-nya ya. Nah, ini. Jadi modul pertemuan 2 game development. Di sini total ada sekitar 30 halaman. Kita akan coba bersama-sama. Dan kemudian ada satu buah folder, satu buah zip ya. Jadi sebuah file zip. Silakan kalian ekstrak yang di dalamnya berisikan aset yang akan kita gunakan atau sprite aset 2 dimensi daripada game yang akan kita pakai. Itu. Jadi ini nanti kita akan gunakan. Teman-teman ekstrak aja. Kita cek dulu Unity-nya. Oke, masih proses ya. Agak sedikit lama memang, karena laptop saya bukan laptop yang bagus ya, jadi mohon bersabar. Oke, kita review sedikit. Di sini ada background ya, nanti kita akan belajar bagaimana menambahkan background, kemudian mengenal apa itu yang namanya sprite, dan kemudian bagaimana menduplicate sebuah sprite itu ya. Kemudian kita belajar tentang layering di dalam Unity. Jadi saya harap teman-teman sudah paham ya tentang konsep layering. Ini mirip seperti layering ketika kita bermain di Photoshop. Jadi konsepnya seperti kertas yang ditumpuk, yang paling atas akan terlihat lebih di depan gitu ya. Dan yang paling bawah nanti akan terlihat di paling bawah atau belakang. Tuh. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Jadi project baru sudah terbuat. Jadi project 2019 shooter game rock gitu ya. Dan secara default nanti akan ada sebuah sampel scene. Ini sampel scene yang diberikan oleh Unity. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini sebagai template awal gitu ya. Jadi teman-teman bisa rename. Misalkan di sini adalah stage 1 gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa rename terlebih dahulu untuk scene-nya. Misalkan kita mau pakai scene yang default, atau teman-teman bisa buat baru di sini create. Kemudian teman-teman bisa tambahkan sebuah scene ini ya di sini. Oke, jadi teman-teman bisa delete scene yang awal tadi yang secara default sudah ada, kemudian buat scene baru, atau kalian tinggal rename aja, terserah ya. Silakan. Nah, secara default ini adalah tampilan Unity. Di tengah-tengah ini adalah tempat kita bekerja, namanya adalah panel scene. Kemudian ini ada panel game, jadi tampilan daripada game ketika kita running di sini akan muncul. Dan kemudian di sini ada aset store ini ya. Ketika kalian akses aset store ini, kalian wajib terkoneksi internet supaya kalian bisa mengakses atau mendownload aset-aset yang ada di dalam aset store. Gitu ya. Jadi kalau kalian nggak punya aset game, kalian bisa cari di sini. Kalian bisa download, kalian bisa masukkan ke dalam project kalian. Gitu ya. Dan tentu saja kalian harus login. Gitu ya. Kalau di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Itu jadi secara fitur teman-teman nggak perlu pakai yang crack, karena Unity sudah menyediakan untuk yang versi student ya, yang free untuk student, dan fiturnya sama. Itu. Nah, ini 3 panel di tengah-tengah, ini tempat kerja kita. Kemudian di bagian kiri ada hierarki. Hierarki adalah tempat kita melihat di dalam scene ini ada objek apa saja gitu ya.
Jadi dia bentuknya semacam pohon gitu ya, tree, nanti ke bawah ini. Objek-objek yang ada di dalam scene kita itu akan dimunculkan di dalam hierarki juga, gitu ya. Kemudian di sini ada di bawah ada panel project di mana kita menaruh folder gitu ya. Jadi panel project ini akan terhubung dengan folder yang sudah kita create tadi. Itu kalau kita lihat di dalam Windows Explorer, kebetulan saya buatnya di dalam folder raw material, kemudian ini adalah folder yang saya buat tadi. Saya double klik. Nah, ini adalah folder ini terhubung dengan project Unity yang kita buat di sini. Jadi ini ada folder aset gitu ya, kemudian ada folder package itu. Sedangkan yang ini adalah folder sistem gitu ya, tidak ditampilkan di dalam panel project. Tuh, kita lihat lagi misalnya di sini di dalam folder aset ada folder scene gitu ya. Kita double klik. Nah, di sini ada folder scenes ya. Tempat kita menaruh scene kita gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada panel konsol, jadi kalau misalnya ada error, ada parsing data, itu ya, variabel, kita ingin melihat variabel-variabel atau nilai dari sebuah karakter dan yang lainnya kita bisa lihat di sini. Error-error semua ada di sini nantinya. Kemudian di sebelah kanan ini ada panel inspektor, jadi nanti ketika kita buat sebuah game object, di sini akan terlihat atribut-atributnya gitu ya. Jadi inspektor ini kita bisa lihat atributnya. Contoh main kamera. Nah, ini di sini secara default Unity sudah menyediakan sebuah kamera yaitu main kamera. Nah, kalau kita klik objek main kamera ini maka akan muncul atribut-atributnya gitu ya. Berupa posisinya, kemudian ukuran kameranya, kemudian rotationnya itu dan yang lainnya. Begitu juga untuk objek-objek yang lainnya. Oke, untuk panel yang lainnya silahkan nanti kalian explore, mau layoutnya mau dirubah, split dan segala macam gitu ya. Di sini ada banyak pilihan layout yang bisa kalian pilih untuk mengatur posisi-posisi daripada panel-panel ini. Gitu. Oke, sekarang kita akan mulai dari foldering gitu ya. Ketika kita creating sebuah project game, teman-teman harus paham bahwa kerapian adalah yang utama gitu ya. Ketika kita buat game, kita harus membuat foldering yang terstruktur sehingga teman-teman akan mudah dalam mencari file-file yang dibutuhkan. Ya, kalau game kita masih dalam skala kecil, tidak masalah, tidak memperhatikan foldering atau struktur daripada folder kita. Tapi kalau kita buat sebuah game yang sudah kompleks dan membutuhkan aset dan scene yang banyak, maka teman-teman perlu melakukan kerapian, menerapkan kerapian terhadap foldering. Dalam artian teman-teman harus disiplin dalam membuat atau membagi folder. Gitu. Nah, di sini secara default kita sudah punya satu buah folder yaitu folder scene. Jadi scene ini adalah semacam kumpulan daripada setup yang sudah kita lakukan untuk satu buah kalau istilahnya kalau pertunjukan itu satu buah show gitu ya, atau satu buah kalau game itu satu buah level gitu ya. Satu level kita bisa sebutnya di dalam satu scene gitu ya. Scene ini nanti bisa macam-macam, ada scene untuk yang main menu, ada scene untuk level 1 atau stage 1, kemudian ada scene untuk game over dan yang lainnya. Oke, secara default folder scene sudah terbentuk ya. Nah, kita tinggal buat folder-folder yang lainnya dengan cara create folder, kemudian teman-teman bisa isikan yang pertama adalah prefabs ini ya. Kenapa ada S di belakangnya? Karena ini bahasa Inggris, jamak gitu ya, lebih dari satu. Nanti kita akan buat lebih dari satu prefab. Oleh karena itu kita kasih S di belakangnya. Itu ya prefabs. Nah, nanti akan saya jelaskan sambil jalan apa itu prefabs.
Begitu juga untuk scene sini sebenarnya tanpa S ya, tapi karena dia di folder ini nanti ada banyak scene, jadi makanya di belakangnya ada S, gitu ya. Kemudian folder selanjutnya kita akan buat folder script ini ya. Jadi folder untuk menyimpan script kita buat, nanti segala bentuk codingan itu kita akan masukkan ke dalam sini. Kemudian kita buat lagi folder dengan nama sprites ya. Jadi sprites ini nanti saya akan coba jelaskan juga. Kumpulan dari sprites kita akan kumpulkan di sini. Kemudian kita buat folder lagi sounds ini ya, untuk menyimpan sounds. Oke, jadi teman-teman buat folder ini sesuai dengan project yang teman-teman inginkan ya, tapi secara standar paling nggak ada 5 folder ini nanti ketika kita mau membuat sebuah game. Jadi supaya lebih rapi aja ya, lebih terstruktur, lebih rapi. Jadi kalau kita mau cari file atau mencari komponen sangat-sangat mudah untuk menemukan itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan gambar ke dalam project kita gitu ya. Di sini ada folder sprites. Sprites ini adalah sebuah game object yang nanti isinya adalah gambar atau tekstur yang ingin kita tampilkan di dalam scene-nya. Gitu. Nah, sekarang masih kosong nih. Caranya untuk memasukkan asetnya atau gambarnya kita akan lakukan di dalam Windows Explorer gitu ya. Jadi teman-teman di sini harus ambil terlebih dahulu aset yang sudah kita ekstrak tadi di sini. Ini ya, ada 4 gambar. Nah, 4 gambar ini teman-teman tinggal copy. Setelah di copy, dipaste ke dalam folder sprites. Ini ya, di dalam folder sprites yang sudah kita buat tadi. Di dalam aset, di dalam sprites, kita tinggal paste ini ya. Nah, kalau sudah kita paste di sini, teman-teman balik lagi ke Unity. Akan ada sedikit loading untuk importing dari gambar yang kita buat. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul gambar-gambar yang sudah kita masukkan, gitu ya. Ini, jadi semua ini ada di dalam folder sprites. Jadi bentuknya ini gambarnya masih dalam bentuk tekstur, gitu ya. Jadi bentuknya masih dalam bentuk tekstur. Nanti kita akan buat dia ke dalam bentuk sprite. Oke, kita mulai dari awal. Pertama yang kita harus lakukan adalah tambahkan background. Jadi kita akan masukkan gambar ini ke dalam scene-nya. Oke, caranya bagaimana? Kita masuk ke dalam hierarki di sini. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian masukkan menggunakan sprite. Ini ya. Jadi teman-teman klik sprite. Jadi sprite ini adalah aset atau game object 2 dimensi yang di dalamnya berisikan gambar. Nanti sprite inilah yang kita akan panggil ke dalam scene, gitu ya. Kalau kita buat sebuah sprite baru di sini dengan cara klik kanan to the object sprite, sprite-nya masih kosong, gitu ya. New sprite, sprite-nya masih kosong. Di sini teman-teman perlu memasukkan atau memilih gambar atau tekstur yang diinginkan dengan cara masuk ke tab sprite renderer, kemudian di bagian sprite-nya klik tombol yang ada di kanan ini, seperti lingkaran ini ya. Muncul sebuah window baru, pilih yang background. Double klik, maka nanti akan muncul sebuah background. Untuk navigasinya teman-teman bisa pakai scroll ya, scroll up, scroll down untuk zoom, kemudian klik tengah untuk menggeser, untuk grab, gitu ya. Ini. Nah, kita sudah punya sebuah sprite baru. Nah, sprite ini kita kasih nama background. Ini ya.
Kita kasih nama background 1 gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita sudah berhasil membuat sebuah game object atau sprite. Nah, yang perlu teman-teman lakukan lagi, jadi kalau tadi kita sudah mengatur supaya folderingnya rapi, di hierarki ini pun teman-teman harus atur supaya rapi juga, supaya teman-teman nanti enak kerjanya gitu ya. Gimana caranya? Teman-teman bisa gunakan yang namanya create empty. Jadi kalau teman-teman klik ini, akan muncul sebuah game object baru, tapi game object ini empty, maksudnya hampa. Dia bukanlah sebuah sprite, dia bukanlah sebuah script, dia bukanlah sebuah kamera dan yang lain-lain. Dia hanya game object yang empty, kosong gitu ya, tidak ada apa-apanya dan tidak ditampilkan di dalam scene. Dia ada tetapi tidak ditampilkan ke dalam scene. Oke, kita bisa umpamakan ini sebagai folder. Nanti empty game object ini akan kita pakai folder untuk melakukan pemilahan gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk rename game object empty yang tadi kita buat, kita kasih nama level gitu ya. Nah, kalau sudah, kita akan buat lagi sebuah empty, game object empty. Kita rename, kasih nama background. Jadi kita akan bagi menjadi 3 ya. Jadi di sini ini nanti akan ada 3, ada background, kemudian ada middle ground ini ya. Jadi background itu yang di belakang, middle ground yang di tengah, dan yang terakhir ada di, kita kasih nama foreground. Jadi foreground ini paling dekat dengan kamera ya. Ini di tengah-tengah, agak jauh dari kamera, ini paling jauh dari kamera background. Nah, 4 empty game object ini kita bisa gunakan sebagai foldering gitu ya. Kalau yang ini, background 1, ini adalah game object sprite. Di dalamnya sudah berisikan sebuah sprite, yaitu background daripada game kita. Sedangkan yang ini adalah game object yang kosong. Jadi kita masukkan tiga game object empty ini, kita klik, kemudian kita drag ke dalam level. Nah, ini nanti akan muncul semacam seperti folder itu ya. Jadi ada hierarkinya di dalam stage 1, ada main kamera, ada background, kemudian ada level. Gitu ya. Di dalam level ada background, middle ground, dan juga foreground. Itu. Nah, sekarang kita masukkan background 1 ini ke dalam empty object background ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bekerjanya nanti akan lebih rapi gitu ya. Jadi lebih enak untuk melihatnya kalau ada game object yang banyak. Kalau masih sedikit ini nggak masalah sih sebenarnya, tapi disiplin adalah kunci utama teman-teman supaya memiliki pipeline kerja yang bagus gitu ya, supaya nanti habitnya terbiasa, membiasakan diri untuk rapi gitu ya. Oke, kita sudah berhasil menambahkan empty game object, sudah kita buat supaya tampilannya lebih rapi di hierarki, kemudian kita berhasil menambahkan sprite. Kita lanjut ke step yang berikutnya adalah, nah di sini teman-teman disuruh untuk ini ya, melakukan duplicate ya. Jadi background yang sudah kita buat tadi, background yang sudah kita buat tadi kita rubah posisinya ke 0 gitu ya. Oh, ini posisinya kalian lihat di sini di background 1 posisinya masih 0, sekian ya. Jadi kita rubah dulu ke 0 supaya posisinya presisi tepat di tengah-tengah. Nah, kalau sudah baru kita duplicate. Ini kita disuruh untuk berdasarkan modul ya, kita diminta untuk melakukan duplicate background gitu. Caranya sederhana ya. Jadi kalian kalau di Windows shortcutnya adalah Ctrl D, kalau di Mac itu Command D. Jadi teman-teman tinggal klik ini, kemudian Ctrl D. Ya, nanti akan muncul
di hierarki akan muncul dua background. Tuh, yang background baru ini hasil kopiannya kita kasih nama background 2. Sebenarnya ini tertumpuk ya, jadi background 1 dan 2 di posisi yang sama 0,0,0. Sekarang kita bisa rubah posisinya, kita geser dia agak sedikit ke kanan, kita rubah posisinya ke 20 gitu ya. Nah nanti dia sudah berjejer gitu ya, ini dia nyambung, gambarnya nyambung jadinya gitu. Kalau sudah jangan lupa di save file, save ini ya, supaya scene-nya tersimpan. Kalau belum tersimpan ada tanda bintangnya, jadi teman-teman kalau sudah save, tanda bintangnya akan hilang itu. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan yang namanya sprite layer gitu ya. Jadi istilahnya kita buat layering untuk sprite-nya. Sprite ini kalau kita buat game 2 dimensi, kita coba klik ini ya. Nah ini adalah tampilan 3 dimensinya gitu ya. Jadi teman-teman kalau buat game 2 dimensi, kalau tidak memberikan layering, kalau teman-teman tidak memberikan layering, maka dia akan tertumpuk jadi satu dan kita akan bingung yang mana yang ada di depannya, yang mana ada di bagian belakangnya gitu ya. Oleh karena itu kita klik lagi 2D ini, kita akan coba buat yang namanya layer gitu ya. Ada yang namanya sorting layer untuk sprite ini ya, berbeda dengan layer yang ini layer daripada gamenya gitu ya. Tapi yang di sini itu layer untuk sprite-nya gitu ya. Jadi secara default ini masih ada satu, cuman ada satu. Sekarang kita tambahkan beberapa ini ya. Add sorting layer. Ini nanti akan muncul sebuah panel baru. Di sini cuman ada default. Kita klik tanda tambah ini untuk menambahkan list sorting layernya, minus untuk mengurangi. Oke, kita cek di sini. Kalau kita lihat di sini kita diminta untuk membuat 5 sorting layer. Jadi mulai dari background, platform, enemies, bullets, dan juga player. Jadi kita tinggal tambahkan aja layer background, backgrounds, kemudian ada platforms, kemudian ada bullets, kemudian ada players, dan satu lagi enemies gitu ya. Enemies ini dia. Nah bagi teman-teman yang misalnya buatnya tidak beraturan nih, sedangkan di sini diminta misalnya yang enemiesnya ada di tengah-tengah, artinya teman-teman bisa lakukan klik tahan di layer ini, kemudian teman-teman drag dan kemudian drop gitu ya, untuk memindahkan yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Yang paling bawah ini nanti yang paling terlihat dekat dengan kamera, sedangkan yang paling atas adalah yang terlihat paling jauh dari kamera gitu. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita diminta untuk mengapply background. Jadi layer daripada background ini kepada sprite background ini ya. Jadi background 1, sorting layernya kita rubah ke backgrounds, kemudian background 2, sorting layernya dirubah ke backgrounds gitu. Oke, kalau sudah jangan lupa karena masih ada bintangnya di scene-nya, kita Ctrl S untuk simpan. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menambahkan properties itu ya. Jadi istilahnya kalau di game itu adalah aset-aset tambahan itu yang seperti aset-aset kecil. Kayak ini kan ada batu ya, batu yang floating nanti mengambang. Ini disebut sebagai properties, singkatannya props gitu ya. Nah, karena di sini sudah kita masukkan ke dalam sprites ini,
Jadi namanya di sini adalah platforms. Nah, platforms ini kalau kita klik ada tanda segitiga, tombol segitiga ini, dia masih jadi satu nih. Jadi teksturnya itu masih jadi satu. Kita ingin pisahkan ini supaya kita bisa masukkan satu persatu. Dua gambar ini kita pisahkan untuk menjadi dua sprite yang berbeda. Nah, caranya bagaimana? Nah, teman-teman di sini bisa lakukan yang namanya pilih sprite editor. Ini ya. Jadi kalau gambarnya lebih dari satu, sprite modenya jangan lupa kita ganti dulu ke multiple. Ini ya, karena kita ingin potong dia sprite ini supaya bisa kita ambil satu persatu. Kalau ini kita tarik, dua-duanya akan muncul di sini, gitu ya. Tidak bisa kita pilih satu gambar saja atau satu tekstur saja. Ini ya. Jadi kita pilih sprite modenya adalah multiple, kemudian kita masuk ke sprite editor, kita apply. Tunggu berapa saat sampai muncul panel sprite editor. Nah, kalau sudah muncul panel ini, teman-teman bisa tinggal pilih slice. Ini ada pilihan slice di sini, pilih yang type-nya automatic, pivotnya center. Kalau sudah tinggal kita klik slice. Oke, kalau sudah nanti akan muncul nih kotak ini ya. Kotak 2 ini artinya sudah berhasil dilakukan slicing secara otomatis atau pemotongan secara otomatis. Pilih apply gitu ya. Kalau teman-teman nggak sesuai, tekan tombol revert ini untuk mengembalikan ke awal. Oke, kalau sudah sesuai, tekan tombol apply. Tunggu beberapa saat sampai dengan kita bisa memilih ini ya, masing-masing daripada sprite ini atau gambar ini atau teksturnya. Itu kalau sudah di close, apply. Ketika teman-teman klik tombol segitiga ini, maka yang tadinya jadi satu, sekarang sprite-nya sudah terpisah menjadi dua, teksturnya sudah terpisah menjadi dua. Itu, oke. Oke, itu sedikit mengenai sprite editor. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan platform yang sudah kita pecah menjadi dua itu ke dalam scene, dan dia masuknya di dalam empty object yaitu middle ground dengan sorting layernya adalah platforms. Gitu ya. Jadi kita sekarang klik satu persatu. Jadi teman-teman bisa klik kanan 2D object sprite, ini yang manual ya. Tapi kalau pengen cepetnya, teman-teman tinggal klik aja, klik, kemudian teman-teman drag dan drop di dalam ini ya, di dalam scene-nya. Nah, kalau sudah, teman-teman pastikan sorting layernya adalah platforms ini ya. Kalau enggak, kalau teman-teman taruhnya di default, karena default tadi adalah di paling belakang, jadi kalau teman-teman kembali ke add sorting layer, default ini ada di belakang background, jadi dia nggak akan kelihatan. Ini ya, platform ini tadi yang kita baru tambahkan tidak akan terlihat karena dia sorting layernya ada di default. Kita pindahkan ke platform ini ya, supaya dia terlihat karena ada background di belakangnya gitu ya. Jadi teman-teman setup ke sorting layernya ke platform. Kalau sudah, kita tambahkan lagi satu untuk platformnya. Kita rubah sorting layernya menjadi platforms ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa atur. Jadi tinggal kalau mau ngecilkan ya, ini dipilih untuk rect tool ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih itu untuk mengecilkan. Ingat, tahan tombol shift sambil mengecilkan supaya proporsional daripada propertiesnya atau objeknya tidak berubah. Ini ya. Kemudian untuk yang ini juga sama, kalau mau dikecilkan silahkan. Tapi di sini saya nggak akan kecilkan lagi, gitu ya. Oke, kita atur, posisikan. Kalau sudah, sekarang kita ganti namanya.
kita rename platform 1. Yang ini platform 2. Oh ya, teman-teman bisa klik kanan rename, atau kalau pengen cepat klik kemudian tekan F2 untuk merename gitu ya, platform 2. Kalau sudah dua ini kita masukkan ke dalam empty object background gitu ya. Jadi terstruktur ya. Kalau kita mau cari background ada di game object background. Kalau mau middle ground atau platformnya kita cari di middle ground gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya dua buah platform yang berbeda. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan tentang apa itu yang disebut dengan prefabs. Jadi kita sudah belajar tentang sprites, sprite editor, kemudian sorting layer di dalam sprite. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah prefabs gitu ya. Jadi prefabs itu apa sih? Kita akan lihat perbedaannya di warna ini nanti ya. Ini warna daripada icon box atau game object ini masih tidak ada warnanya gitu ya. Dan kalau teman-teman cek di dalam inspektor, ini masih berupa sebuah sprite ini ya. Bentuknya masih sprite biasa. Itu. Nah, bagaimana caranya mengubah sprite ini menjadi sebuah prefabs? Jadi caranya simple, teman-teman tinggal klik kemudian drop itu game object ini ke dalam panel project gitu ya. Tapi sebelumnya pindahkan dulu ke dalam folder prefabs. Ini ya, karena kita ingin menyimpan semua prefabs itu ke dalam folder ini. Jadi kita tinggal klik, drag, kemudian masukkan ke dalam folder prefabs. Itu. Nah, kalau teman-teman lihat, nah nanti akan berubah. Yang tadi ikonnya tidak berwarna, sekarang ikonnya sudah berwarna gitu ya. Perbedaannya adalah ini. Kalau teman-teman belum drag dan drop, ini masih berupa sebuah game object biasa. Bisa berupa sprite dan yang lain-lain. Tetapi ketika teman-teman sudah klik kemudian drop ke dalam panel project itu ya, maka game object ini akan berubah menjadi sebuah prefab. Di sini ada ini ya, ada tambahan menunya, ada prefabnya. Itu kalau yang ini belum ada ya, platform 1, platform 2 berbeda ya. Nah, fungsinya prefab itu apa? Jadi kalau kita sudah punya sebuah game object, kemudian kita sudah melakukan setup terhadap ukurannya, kemudian sprite renderernya, kemudian dan yang lain-lain daripada atribut daripada game object ini, kita bisa simpan gitu ya. Kita bisa simpan, kemudian kita bisa pakai lagi nih. Kita bisa pakai lagi di dalam, misalnya nih saya pengen tambahkan lagi nih platform 1 di dalam sini gitu ya. Bisa saya tambah lagi nih di sini. Itu kita tinggal drag dan drop. Itu. Dan apabila kita ini ya, kita open. Nah, kemudian kita edit ukurannya. Ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam hierarki. Maka seluruh daripada prefab yang kita masukkan tadi, yang prefabnya sama ya, itu akan berubah gitu ya. Jadi sangat-sangat mempermudah kita kalau kita menciptakan banyak properties atau banyak game object, kemudian kita ingin rubah satu supaya semuanya berubah gitu ya. Jadi teman-teman akan sangat dimudahkan dengan yang namanya prefabs ini ya. Jadi teman-teman bisa rubah sesuka hati ketika sudah menambahkan beberapa objek, maka objek dengan prefab yang sama akan berubah juga gitu ya. Jadi istilahnya prefab itu adalah sebuah game object yang sudah kita setting gitu ya, sudah kita simpan settingannya di dalam sini, sehingga kalau kita mau pakai kita tinggal drag and drop aja gitu ya. Dan kalau kita rubah atau edit satu saja prefabnya, maka prefab yang sama semuanya akan berubah. Itu konsep sederhana daripada prefabs.
Itu. Oke, platform 1 sudah kita rubah menjadi prefab. Sekarang yang platform 2 kita klik, drag, drop lagi supaya menjadi prefab yang kedua. Itu ya. Jangan lupa save. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam step yang selanjutnya. Sekarang kita di dalam modul ini kita diminta untuk menambahkan sebuah prefab baru berupa platform, yang mana platform ini nanti kita taruh di ini ya, kita taruh di dalam scene dan kemudian kita atur supaya value-nya minus 10. Jadi order in layer-nya minus 10. Nanti kita lihat apa hasilnya. Gitu. Jadi kita misalkan tambah satu buah platform ini, platform 1 kita tambahkan di sini. Kemudian kita di dalam ini ya, di dalam order in layer-nya kita rubah menjadi minus 10. Oke, kita bisa kecilkan ya. Kita setup, kita atur di sini. Nah, ini nanti fungsinya apa? Jadi kalau teman-teman nanti mencoba di dalam gamenya ini, untuk order in layer ini nanti bisa kita mainkan supaya menimbulkan sebuah efek yang mana yang dekat dan yang mana yang jauh gitu ya. Sehingga nanti ketika playernya bergerak, ini pun apa istilahnya ada di depan atau di belakang daripada playernya gitu ya. Order in layer ini fungsinya seperti itu. Ini bebas, nanti kita taruh di, bisa di middle ground lagi gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita menciptakan atau menambahkan player ke dalam game yang sudah kita siapkan ini ya. Jadi di sprites kita ambil playernya, kita drag, kemudian kita drop. Oke, masih belum kelihatan ya. Kalian tahu kenapa? Karena kita belum setup menjadi sorting layernya ke players gitu ya, supaya dia berada di depan, paling depan gitu ya. Nah kemudian oke, kalau sudah sekarang kita akan rename ya, kita kasih huruf depan. Nggak ngaruh sih sebenarnya, kalau teman-teman mau pakai huruf kecil, huruf besar untuk nama di objeknya silahkan gitu ya. Jadi sama saja. Kita taruh layer ini di foreground ya, di dalam hierarki, di dalam game object foreground. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan setup ukurannya ini ya. Jadi kita setup ukurannya menjadi 0,2 untuk x-nya, jadi titik 2, poin 2, kemudian poin 2 juga. Ini supaya ukurannya menjadi lebih kecil. Nah ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa mainkan nih kalau misalkan pengen bisa tembus gitu ya. Nah ini tinggal dimainkan di sini aja gitu, misalnya di platform ini. Nah kelihatan ya. Jadi fungsinya sebenarnya kan platform satu yang ini dengan platform satu yang kecil ini, dia berada di sorting layer yang sama gitu ya, sorting layer platform. Tapi yang membedakan adalah order in layernya. Jadi yang kecil ini kita kasih minus 10, artinya dia berada di belakang daripada yang besar ini. Yang ini order layernya adalah 0. Efeknya apa? Jadi ketika player kita bergerak kemudian memasuki area ini ya, jadi kelihatan lebih hidup game kita gitu ya.
keren nih ternyata batunya yang platform yang di belakang ini ternyata ada di belakang banget dan ini tembus gitu ya. Nah ini ya, yang mana ada di depan, yang mana ada di belakang gitu. Itu menciptakan efek seperti itu ya. Jadi game kalian akan terkesan lebih hidup dengan trik sederhana seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita rubah ukurannya, sekarang kita akan menambahkan yang namanya komponen. Ini ya, jadi komponen. Sedikit penjelasan mengenai komponen. Jadi kalau sebuah objek atau game objek selalu memiliki atribut di sini ya. Nah, atribut-atribut inilah yang disebut sebagai komponen gitu ya. Di sini ada sprite renderer. Sprite renderer itu adalah sebuah komponen default kalau kita membuat sebuah sprite. Gitu. Nah, kita bisa tambahkan sebuah komponen baru untuk sebuah game objek. Contohnya misalnya ketika kita buat sebuah uh, karakter ini ya. Jadi kita buat karakter ini. Nah, karakter ini kalau kita jalankan nanti supaya dia bisa kita deteksi menabrak sebuah objek gitu ya, atau bisa kita kendalikan menggunakan keyboard, itu harus kita berikan sebuah komponen itu ya, komponen tambahan. Jadi contohnya misalkan kita ingin supaya uh, player ini ketika nanti ada musuh datang dia bisa tabrakan gitu ya. Oleh karena itu kita perlu menambahkan sebuah komponen yang disebut dengan box collider atau yang namanya bisa disebut sebagai collider gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam, bisa box, bisa kapsul dan yang lain-lain. Oke, kita coba pertama yang 2D ya, karena kita buat game 2D kita bisa pakai yang belakangnya ada 2D-nya. Gitu ya, kita pakai yang misalnya box collider ini. Nah, kalau kita sudah tambahkan box collider, nah teman-teman di sini bisa atur gitu ya. Ini nggak kelihatan ya box collidernya karena nempel sama border daripada batas daripada sprite-nya. Kita coba kecilkan nih 10 10 ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih. Kita pindahin dulu ke warna putih biar kelihatan. Nah, ini dia adalah collidernya. Jadi kita tambahkan sebuah collider di mana objek ini nanti akan memiliki bentuk fisik gitu ya. Jadi tidak hanya sebuah sprite, sebuah game objek. Kalau kita tidak bisa berikan box collider, dia nggak memiliki fisik. Jadi kita kasih batasan nih, dia batasnya di sini. Ini boxnya ini nanti akan kalau bertemu dengan box collider lain, maka dia akan tabrakan gitu ya, akan saling bertabrakan dan menciptakan efek kalau tertrigger ya. Kalau is triggered nanti dia akan game over atau darahnya berkurang. Tuh, kalau kita nggak kasihkan box collider, maka nanti antara musuh dan juga playernya itu akan tembus gitu ya. Kita nggak akan bisa berikan sebuah logic kalau satu collider bertemu dengan collider lain akan terjadi apa gitu ya. Jadi kita berikan bentuk fisik ke dalam game objek ini, player ini, yaitu box collider. Box collider itu untuk memberikan kotak tadi ya. Dan kalau teman-teman penasaran, nanti coba di remove dulu ya, remove komponen. Teman-teman bisa coba yang lainnya, misalkan ada polygon collider gitu. Nah, polygon collider ini beda sama yang tadi adalah polygon collider ini dia lebih mengikuti bentuk daripada sprite yang kita pakai gitu ya. Jadi di dalamnya di tengah-tengah ini sampai ada garis-garisnya ya. Dia membentuk sebuah polygon baru supaya nanti sesuai dengan bentuk daripada karakternya atau sprite-nya. Itu teman-teman bisa pakai ini gitu ya. Kalau ingin detail untuk karakter gamenya. Tapi untuk di sini kita tidak akan pakai itu, kita pakainya yang box collider aja.
Ingat size-nya dirubah 10 sama 10. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini kita akan mulai masukkan yang namanya script, gitu ya. Jadi kalau di dalam Unity, sebuah game object itu bisa, sorry, ada yang kurang nih. Ada satu yang kurang. Oh iya, kita belum masuk ke script ya. Kita tambahkan dulu, tadi kita sudah tambahkan box collider. Sekarang kita tambahkan satu lagi, yaitu yang namanya rigid body. Ini ya, rigid body 2 dimensi, 2D gitu ya. Kalau box collider adalah komponen yang kita tambahkan untuk uh, melihat gitu ya. Jadi memberikan dia sebuah bentuk fisik gitu ya. Jadi bentuk fisiknya kotak ini. Batasannya kalau tabrakan dia kena seperti apa. Nah, kalau yang rigid body itu kita berikan untuk memberikan bentuk fisik juga, tapi lebih ke sifatnya gitu. Uh, jadi lebih kepada misalkan dia terpengaruh terhadap gravitasi atau enggak gitu ya. Kemudian beratnya berapa gitu. Dan kemudian di sini ada constraint ya. Constraint itu maksudnya kalau dia tabrakan supaya dia nggak berputar objeknya, kita harus freeze di panel bagian Z-nya itu ya. Ini. Kemudian kalau gravity skill ini lebih ke arah gravitasinya gitu ya. Contoh misalnya uh, kita kita remove dulu deh rigid body-nya, kita remove, kita pindahkan nih karena kameranya di sini biar kelihatan kamera di sini. Oke, kita play. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi playernya ini dia seperti mengambang ya. Dia punya bentuk fisik, bentuknya adalah collider kotak ini, tapi dia tidak punya sifat fisiknya. Dia nggak punya sifat fisik berupa gravitasi, tidak bisa tahu berapa massa daripada atau berat daripada player ini gitu ya. Oleh karena itu kita perlu menambahkan yang namanya rigid body 2D ini ya. Fungsinya apa? Kita bisa ngatur nih di sini. Jadi masanya berapa, gravitasinya berapa. Itu. Kalau gravitasinya 0 gitu ya, kemudian kita play, hasilnya tetap sama gitu ya. Dia punya berat tapi gravitasi nggak ada, artinya dia nggak akan turun. Tapi kalau kita rubah gravitasinya menjadi 1, kita play, nah dia memiliki massa gitu ya. Jadi dia punya sifat fisik, dia player itu berat gitu ya. Sehingga ketika kita play dari posisi awal dia akan turun ke bawah karena dia terpengaruh oleh gravitasi atau sifat fisik dari rigid body ini tadi. Itu ya. Jadi itu komponen yang kita tambahkan, ada box collider dan juga rigid body. Ingat kita save. Kalau sudah, sekarang kita akan coba komponen sudah kita tambahkan ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana menggerakkan player dengan menggunakan script. Yaitu kita akan buat sebuah script baru, namanya adalah player script. Kita copy aja dari sini ya. Namanya adalah player script. Tuh. Kalau prefabs kita simpan di sini, sprite kita simpan di folder sprite, scene-nya kita simpan di folder scenes. Untuk script kita simpan di folder scripts ini ya. Jadi caranya untuk menambahkan sebuah script baru, teman-teman bisa lakukan klik kanan, kemudian create, kemudian pilih yang C# script ini. Kalau sudah langsung diberikan nama ya, jadi jangan klik kemana-mana dulu, teman-teman langsung berikan namanya itu ya. Kalau sudah, kita oke. Karena nama yang teman-teman buat di sini itu akan berpengaruh pada kelas
public class yang tercipta di dalam codingnya. Kalau teman-teman lihat di sini, public class player script. Ya, kalau teman-teman tadi nggak langsung rename, maka namanya bukan player script, dan ini bisa menimbulkan error. Oke, nah kita pilih, kemudian kita open. Ini ya. Kalau di sini kebetulan saya sudah punya Visual Studio 2019, jadi teman-teman bisa pakai editor yang lainnya, tapi secara default langsung tertuju pada Visual Studio kalau punya saya, gitu ya. Karena .NET frameworknya berbeda, jadi teman-teman bisa download atau bisa ditetapkan aja. Kalau misalnya mau download, kita klik download, tekan OK, projectnya akan tetap terbuka, nanti akan muncul kita disuruh download di website daripada Microsoft-nya. Gitu. Selanjutnya, karena script-nya sudah terbuka di sini, ini yang saya bilang tadi ya, public class player script. Sekarang kita masuk ke dalam codingan ini ya. Nah, untuk sementara kita copy paste aja dulu ya. Yang perlu teman-teman lihat di sini bahwa codingan yang ini itu menghilangkan void start. Jadi void start ini kita hilangkan karena void start ini sebenarnya sudah muncul nanti ketika kita masukkan script layer ini ke dalam game object playernya, gitu ya. Jadi kita hilangkan ini, yang tetap ada adalah void update ini. Jadi kalau teman-teman baca di sini nanti dia membuat sebuah variabel baru ya, bentuknya adalah vektor yang mana namanya adalah speed. Ukuran daripada speednya itu X dan Y, size-nya adalah 50 dan 50 gitu ya. Jadi fungsinya nanti untuk mengatur kecepatan gitu. Nah ini untuk mendapatkan posisinya, jadi X dan juga Y-nya ini adalah movement-nya. Jadi kalau misalnya kita tekan tombol keyboard nanti WASD, dia akan mengurangi dan menambah atau melakukan perhitungan sehingga objek atau karakter daripada playernya itu bisa bergerak sesuai dengan kanan kiri atas dan bawahnya. Dan yang ini untuk mempengaruhi pergerakannya, gitu ya. Ini untuk movementnya, aksisnya, jadi X dan juga Y-nya. Kalau yang ini lebih ke pengaruhi rigid body-nya. Kalau teman-teman tadi nggak nambahkan rigid body, ini nggak akan bisa dikontrol, gitu ya. Jadi bentuk fisiknya nggak ada, sehingga fungsi daripada kecepatan X dan Y-nya ini nggak akan bisa mempengaruhi game objeknya, gitu ya. Oke, kita simpan, kita Ctrl S. Kalau sudah, kita kembali lagi ke Unity-nya. Sedikit loading ya, karena tadi kita sudah save, kemudian di load lagi di sini. Nah, kalau kita sudah punya sebuah satu buah script, sekarang kita klik objek playernya, dan kemudian kita tambahkan komponen di sini. Komponennya kita tuliskan aja nama scriptnya. Ini ya, player script. Ini dia. Ini langsung muncul ya, player script. Ini kita klik. Oke, kalau sudah kita klik nanti akan muncul variabel yang sudah kita buat tadi, speed gitu ya. Yang mana nilainya defaultnya adalah X-nya 50, Y-nya adalah 50. Kemudian kalau kita play, nah ini gravitasinya sudah mulai bergerak nih gitu. Nah, kalau kita tekan WASD atau pakai tombol keyboard, maka karakternya atau playernya nanti bisa bergerak. Ini ya, kanan, kiri, atas, dan juga bawah. Oke, sampai di sini sepertinya seru ya. Tapi teman-teman bisa atur nih, karena mungkin gerakannya terlalu cepat ya. Kita rubah movement atau velocity-nya, speed-nya ini menjadi misalkan 10. Gitu, supaya gerakannya tidak terlalu cepat ini ya. Nah, ini agak lebih smooth ya, lebih lambat. Itu lebih gampang untuk dikontrol.
Itu. Oke, kita udah sampai di player. Next, selanjutnya adalah kita akan tambahkan enemy, ini ya, musuhnya. Musuhnya namanya adalah Polpi, gitu ya. Jadi kita tambahkan ini. Sama seperti yang tadi, di sprite kita ambil enemy-nya, kita tambahkan di sini. Kita drop. Ini ya. Jadi ingat atur layernya. Jadi ini di sprite renderer sorting layernya harus kalian setup gitu ya, mau di mana gitu ya. Kalau saya taruhnya di enemy ini sehingga dia muncul. Kalau tadi dia ada di belakang background. Oke, kalau sudah di sini kita diminta untuk merubah scale size-nya jadi 0,3 0,31 gitu ya. Jadi kita rubah, kita scale 0,3 0,31. Oke, ini karakternya udah jadi lebih kecil ya. Nah, kalau sudah sama seperti playernya, teman-teman supaya bisa terjadi collision gitu ya. Jadi contoh saya kasih di sini, saya play. Apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak berikan rigid body dan juga tidak kita berikan collider gitu ya. Yang terjadi adalah dia tembus gitu ya. Sama seperti platformnya. Sehingga teman-teman perlu berikan yang namanya dia rigid body dan juga collider. Yang pertama adalah collider, box collider. Oke, kita cek dulu. Oke, terlalu besar. Kalau terlalu besar, box collidernya bisa kita atur ya, kita kecilkan gitu ya. Ukurannya 4x4 gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu nerawang ya, kalau teman-teman nggak kecilkan, nanti tabrakannya akan terjadi di sini, di pinggir ini, sehingga ada space kosong. Jadi kelihatannya belum nyentuh, tapi dia udah tabrakan gitu. Ya, jadi perlu teman-teman kecilkan ini supaya dia nyentuh dulu, kelihatan nyentuh, uh, supaya terlihat dia tertabrak gitu ya. Atau saya coba biarin dulu ya. Ukurannya 5 sama 5, sama 4, ini Kak. Jadi kalau kita play, nah ini kita lihat di sini, ini nabrak ya, nabrak tapi dia ada spasinya ini ya. Jadi nggak kelihatan realistik gitu. Jadi kenapa kita harus kecilkan, supaya dia nabrak dulu gitu ya, biar dia nempel. Nah ini ya, kelihatan ya. Jadi kenapa collidernya perlu kita kecilkan, supaya ini ya. Ini jangan lupa untuk di oh ya, ini box collidernya ya. Kalau di playernya di rigid body-nya jangan lupa di freeze rotation ini tadi ya. Coba saya play lagi ini, coba perhatikan ini. Nah, kalau kita nggak freeze rotation, ini karakter kita terpelanting gitu ya. Kita nggak freeze sumbu Z-nya sehingga dia bisa memutar gitu ya, pusing nanti playernya. Jadi kita harus freeze rotation di sini Z. Jadi kalau misalnya kita play, nah meskipun nabrak dia nggak akan terputar ya, tidak akan terpelanting gitu. Oke, begitu juga untuk yang uh, musuhnya, enemy-nya kita tambahkan juga komponennya kita kasih rigid body juga. Gravity-nya tetap 1, gravity-nya kita kasih 0 ya, karena enemy ini nanti akan bergerak ke kanan dan ke kiri, dia nggak bisa jatuh ke bawah gitu ya. Kalau kita kasih gravity, nanti dia akan jatuh ke bawah gitu ya. Jadi ini kita nolkan, beda dengan playernya kita kasih gravity gitu ya, biar ini terasa real ya, karena ini tidak kita kontrol secara langsung. Dia hanya bergerak ke kanan ke kiri, kita kasih gravity scale-nya 0, freeze rotation-nya Z supaya nanti nggak terpelanting, tidak muter.
karena dia sudah kita berikan box collider, juga sudah punya rigid atau rigid body fisik. Jadi kalau kita tabrak gitu ya, jadi dia akan terus ke belakang. Jadi kalau kita lihat scene-nya, kita zoom out, dia terpanting ke belakang nih. Coba kita play lagi. Sorry, alarm saya bunyi nih. Jadi kalau kita masuk ke scene ini ya, kalau kita tabrakkan player kita, nah, dia akan terpelanting ke belakang. Nih, playernya terus ke belakang sampai hilang dari scene gitu ya. Itu oke. Dua-duanya sudah punya fisik. Uh, sekarang saatnya kita untuk berikan script kepada enemy-nya. Jadi supaya enemy-nya bisa maju dan juga nyerang nantinya ya. Jadi dia bergerak secara otomatis ke depan. Oke, sekarang uh, kita buat sebuah script baru, namanya adalah move script. Jadi masuk ke folder script, klik kanan, create C# script. Jangan lupa paste, kalian kasih nama ya, kalian enter, kemudian kalian open. Ini klik open, nanti menuju ke Visual Studio. Kalau sudah, kita copy aja ya. Jadi codingnya mirip seperti codingan untuk playernya, namun di sini dia tidak menggunakan kontrol pakai keyboard ya, tetapi dia bergerak secara otomatis, dia maju ke depan. Oke ya. Jadi kita masukkan codingnya, kemudian kita simpan. Ya, jadi kelihatan perbedaannya. Ini kalau yang ini lebih kepada input daripada keyboard. Kalau yang ini dia langsung otomatis kita tambahkan gitu ya, vektornya kita tambahkan 1 minus 1 itu ya, dan seterusnya. Kita save. Kemudian kalau kita play, ya dia belum bergerak. Nah, pertanyaannya kenapa? Ada satu step yang belum kita lakukan, yaitu enemy-nya itu belum kita berikan scriptnya, sehingga dia tidak bisa jalan. Meskipun scriptnya sudah kita buat, tapi kalau belum kita masukkan sebagai komponen daripada game objeknya, dia tidak akan berperilaku atau tidak akan mempunyai behavior seperti script yang kita buat. Itu. Jadi kita masukkan di sini namanya move script ini ya. Jadi directionnya adalah -1 supaya dia bergerak ke kiri ini ya. Jadi ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu X. Jadi kalau -1 dia bergeraknya ke sini. Kalau kalian +1 dia bergeraknya mundur ininya. Gitu. Jadi kalau kita play, oke. Nah ini, jadi enemy-nya sudah mulai maju nih. Ini ada perlawanan nih. Gitu ya. Kalau dirasa terlalu cepat, nah kita bisa ganti speed enemy-nya lebih kecil. Gitu. Oke ya. Gitu. Udah jadi nih basic daripada gamenya. Jadi collisionnya udah ada. Ya. Cuman yang aneh di sini ini ya. Nah ini, jadi dia tabrakan tapi karena sorting layernya berbeda, sehingga nanti perlu kita perbaiki ya, supaya playernya mungkin enemy-nya berada di belakang daripada ini, belakang dari platformnya. Kalian tinggal rubah aja nih. Enemy ini ya, di sorting layernya kita rubah
Kita cek dulu nih, player ini platform ya, kita bisa atur di sini. Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman buat game, tinggal diatur aja ini ya, sorting layer yang entah yang mana yang di atas, yang mana yang di bawah. Sorting layernya teman-teman atur, kita masukin di sini program. Oke, kira-kira itu untuk pertemuan 2 kali ini. Silahkan teman-teman ikuti step by step yang sudah saya jelaskan. Teman-teman kalau lebih senang belajar pakai teks, bisa ikuti textbook ini atau modul ini. Tapi kalau teman-teman lebih suka video, menonton tutorial secara visual, bisa pakai video yang saya provide ini, saya sediakan ya. Oke, kurang lebih itu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Ada banyak sekali yang kita pelajari hari ini, mulai dari create sebuah project gitu ya, kemudian bagaimana mengimpor sebuah aset, kemudian apa itu yang disebut sebagai sprite gitu ya, kemudian apa itu prefab, kemudian apa itu komponen, rigid body, collider, kemudian ada script, dan juga interface GUI daripada Unity juga sudah kita coba sekaligus gitu ya. Jadi teman-teman praktek sekalian dapat konsep pemahaman daripada teorinya gitu ya. Jadi saya nggak jelaskan dulu introduction teorinya apa, tapi teman-teman praktek dulu supaya teman-teman nanti tahu gitu ya konsep dan juga prakteknya seperti apa supaya lebih ada gambaran. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 2 kali ini. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi semangat untuk belajar. Kita nggak akan tahu uh, ilmu ini akan berguna kapan, mungkin tidak akan berguna suatu saat nanti, tapi ketika itu berguna maka akan bisa teman-teman manfaatkan gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan ini karena hari ini subuh ya. Ini saya rekamnya subuh. Jadi saya bilangnya selamat pagi. Thank you ya.